satu masalah gigi yang kerap terjadi selama bulan puasa, yaitu bau mulut. Oh seperti iya ini, Kak. loh. Hama. Jadi kita bisa cetak Ya giginya kelihatan semua kopi rongga-rongga Hama. Nah, jadi sejak 2018 Fatwa MUI itu sudah menetapkan ternyata perawatan gigi itu boleh-boleh saja dilakukan selama bulan Ramadan. Oke. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh teman-teman followers kita di @soalpalu dan @soaltv. Seneng banget hari ini saya Sira Zulkarnain hadir kembali untuk kalian semua dengan kameranya yang mana nih? Yang mana nih? Oh, yang ini ya. Oh, Tapi DP tangan tadi. Jadi spesial banget hari ini. Gimana puasanya teman-teman semuanya? Lancar? Haus ya? Ya sabar. Namanya juga puasa. Kalau kenyang itu namanya tidak puasa berarti. Oke, hari ini seperti biasa saya ucapkan selamat datang untuk kalian semuanya di live talk show kita ya di edisi spesial Ramadan. Ini edisinya udah ke-51 tapi Ramadan yang pertama di tahun 2025 ya. Tentunya seneng banget hari ini seperti biasa kalau puasa kayak gini kita harus lihat yang seger-seger ya. Kan udah ada saya nih yang seger ya. Tapi narsum kita juga seger nih. Biar anak muda yang kurang apa lagi coba udah ganteng ya, udah jadi CEO, udah punya usaha dan lain-lain, dokter lagi. Nah, ini kalau kalian jadi followersnya dia pasti udah tahu ya. Ini namanya adalah Dr. Gigi Adrian Rustam SKG yang merupakan CEO dari Orca Dental Studio. Yeay! Salam kenal Kakak. Salam kenal. Ini teman saya by the way. Tapi yang jelas hari ini dokter ya, kita akan memberikan informasi-informasi ya, apalagi untuk mengisi apa sih namanya waktu senggang sambil menunggu waktu berbuka puasa. Ini informasinya penting banget karena ya biasanya kalian bisa terapkan juga sih dalam waktu untuk berbuka puasa. Tapi juga selain memberikan informasi-informasi yang keren banget yang ada di Kota Palu atau sekitarnya ya dengan tokoh-tokoh yang keren-keren, kita juga mau ingatkan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk kalian langsung di-follow YouTube-nya kalau belum follow, ya ke subscribe maksudnya ya, di @soalpalu atau @palutv ya, dan tentunya juga kalian yang belum nonton untuk episode ke-50 kalian bisa nanti langsung masuk di YouTube @soalpalu, dan sekaligus juga nanti kita akan bagi-bagi hadiah yang dipersembahkan dari Orca Dental Studio yang akan kita informasikan sebentar. Makanya nonton sampai akhir acara karena ini ada 3 kuis ya. Semua hadiahnya spesial dari Orca Dental Studio. Wah, luar biasa. Oke, sponsor kita Orca Dental Studio. Kalau kalian yang memang sudah tahu ya sama Dr. Gigi Adrian ya atau Orca Dental Studio pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya nganga ya atau mulut. Jadi pembahasan kita hari ini tentunya tentang kesehatan mulut ataupun dalam suasana berpuasa gitu. Nah, seperti yang kalian sudah lihat juga di flyer ataupun juga di postingan @soalpalu ya, bahwa menjaga kesehatan mulut itu memang sangat penting. Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Langsung aja nih dokter. Ya, tapi sebelum saya kasih ke pertanyaan, dokter ini keren banget ya. Jarang-jarang ada dokter gigi tuh ini menambah semangat pasien untuk merawat giginya. Luar biasa ya. Tapi yang jelas dokter Adrian ini juga banyak prestasinya guys. Selain juga dokter gigi, dia juga aktif dengan berbagai kegiatan-kegiatan di luar juga. Nanti sebentar kita bakal kenalan. Tapi sebelumnya ini di pertanyaan yang pertama nih, apa pentingnya menjaga gigi saat berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Ya pasti kalau kita bulan puasa agak-agak biasa kalau baca cerita, kok ada tahan ngang ya. Gimana tuh edukasinya nih dokter? Oke, terima kasih Kandar. Salam kenal buat semua audiens dan penonton Soal Palu. Jadi pertanyaan Kandar tadi, seberapa penting sih sebenarnya perawatan gigi ya selama bulan puasa? Nah, di bulan puasa pasti dong kita pengennya itu puasa nggak terganggu, aktivitas kerjaannya lancar, puasanya tetap lancar, dan nyaman juga selama berpuasa. Nah, tadi Kak Andar sudah spill-spill dikit nih, salah satu masalah gigi yang kerap terjadi selama bulan puasa yaitu bau mulut. Bau mulut ya. Nah, kenapa sih sebenarnya bau mulut itu kerap terjadi selama bulan puasa? Itu karena yang pertama, bakteri di rongga mulut itu dia jumlahnya meningkat. Oh, oke. Akibat produksi air liur yang berkurang.
Nah, air liur ini produksinya berkurang di dalam mulut selama kita puasa karena konsumsi air minumnya kita yang kurang ataupun makanan. Makanya mulut jadi kering. Kondisi yang kering ini bikin bakteri bisa lebih mudah berkembang biak di dalam rongga mulut. Jadi garis besarnya orang yang jarang minum berarti bau mulutnya. Iya, betul. Begitu ya? Iya. Harus rajin minum sebentar ya. Iya. Jangan jarang. Betul. Jadi puasa bisa menyebabkan mulut kering. Mulut kering inilah yang bikin bakteri-bakteri bisa tumbuh. Belum lagi ditambah misalnya di dalam rongga mulut itu sudah ada masalah-masalah gigi yang lain ya. Iya. Seperti misalnya karang gigi. Atau misalnya gigi yang berlubang atau misalnya sisa akar gigi yang belum dicabut. Nah, itu bisa makin memperparah kondisi bau mulutnya. Nah, kalau bau mulut, belum lagi misalnya giginya yang lubang ini infeksi kembali karena bakterinya kan tambah banyak nih dalam mulut. Nah, tentu aktivitas pekerjaan kita, ibadah puasa kita akan jadi terganggu dong ya. Ya, dan kita bikin kita jadi nggak nyaman dan bikin orang lain pun juga nggak nyaman ya kalau misalnya kita udah bau mulut kan. Jadi ya mungkin ya teman-teman di sini sering merasa insecure gitu kalau misalnya mau berpapasan sama seseorang atau mau ngobrol-ngobrol sama teman di siang hari terutama itu ya karena efek bau mulut itu. Tapi saya lucunya gini, saya rasa lucu karena ada pernah cerita orang biar subuh buka puasa tetap bau mulutnya gitu ya. Jadi kenapa subuh buka puasa orang masih bau mulutnya ya? Gitu begitu. Nah, itu dia karena mungkin di dalam mulutnya juga ada masalah-masalah gigi yang belum tertangani kan. Ya, jadi ya bisa memperparah lah. Jadi meskipun udah sikat gigi 2 kali sehari, sudah pakai obat kumur, ditambah mungkin sudah pakai dental floss juga, ya tapi sudah banyak minum air juga nih. Tapi ya kalau misalnya ada masalah-masalah lain yang tidak tertangani ya, tetap aja bisa bau mulut. Gitu. Kalau dia tidak punya masalah karang gigi atau infeksi, ya berarti karena dia kurang minum, jadi cairan berkurang, akhirnya mulutnya bau gitu. Tapi dibilang kalau baunya mulut orang puasa itu bau surga loh. Jadi nanti saling cium aja nggak apa-apa. Tolong jangan dikeluarkan ya, please. Luar biasa sekali. Tapi ini memang edukasi yang dasar ya, yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, apalagi dalam suasana bulan suci Ramadan berpuasa gitu. Iya, betul. Tapi ya mau gimana pun tetap mau bau mulut, mau puasa, mau enggak, ya aktivitas juga tetap jalan terus. Makanya penting banget sebenarnya memang untuk menjaga mulut kita gitu ya. Selain bicaranya juga dijaga, ya dia punya hawa juga harus dijaga ya supaya bisa tentam sejahtera orang yang kita, apalagi kalau orang marketing ya, yang misalnya ketemu nasabah begitu atau misalnya ketemu orang harus dijaga baik-baik. Biar nanti bisa ini ya, tapi memang luar biasa sekali. Bulan suci Ramadan itu spesial banget ya. Banyak yang unik-unik, banyak sekali, tapi semuanya yang baik-baik itu pasti terhitung pahala gitu, Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong nih, selain kita bahas profesi dokter Adrian ya, sebagai seorang dokter gigi gitu, dan juga tentang edukasi mengenai bau mulut. Ini kita mau tanya dulu nih, Orca Dental Studio. Ini kan tadi saya udah sampaikan di awal ya, teman-teman, bahwa dokter gigi Adrian ini adalah seorang CEO dari Orca Dental Studio. Berarti itu adalah klinik gigi ya. Itu setahu saya adalah klinik gigi paling ternama ya di Kota Palu, bahkan se-Sulawesi Tengah. Cabangnya udah 3 loh di Indonesia, bayangin. Wah, tepuk tangan dong. Wah, ini paling nggak ada di skrip ya, tapi saya tahu. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong tentang Orca Dental Studio, di balik cerita Orca itu sendiri gimana nih? Kita mau kasih informasi juga nih. Mungkin juga teman-teman yang masih paling dokter, misalnya klinik gigi yang gimana-gimana, nah kasih penjelasan dulu nih mengenai Orca Dental Studio. Namanya kenapa bisa Orca dan gimana sih awal mulanya merintis Orca Dental Studio itu? Nah, Orca itu sebenarnya namanya menurut saya cukup unik ya, karena lumayan lama ya waktu yang saya butuhkan untuk menentukan nama kliniknya di awal. Kenapa Orca Dental Studio? Dan setelah 3 bulan bertapa, memikirkan namanya di mana tuh? Gunung Gawalise apa di mana? Akhirnya keluarlah nama Orca. Jadi Orca itu sebenarnya ikan paus. Iya. Orca whale, ikan paus orca. Jenis paus ya? Iya, salah satu jenis paus. Dia mamalia laut yang terkuat di lautan. Ya, jadi dia berada di puncak rantai makanan. Jadi dia nomor 1 di lautan, mamalia. Jadi kalau misalnya yang selama ini di framing di lautan yang ganas itu adalah ikan hiu, sebenarnya ikan hiu ini masih dimangsa sama paus orca ini. Artinya paus orca ini dia yang terkuat, dia yang nomor 1. Nah, terus
kaitannya dengan Kaitannya gigi dengan nama gigi, Orca itu gimana Orca tuh? ya, kita pengen jadi solusi nomor satu lah permasalahan gigi dan mulutnya masyarakat Indonesia, terutama di Kota Palu. Yang mangsa orang-orang punya gigi dan klinik gigi yang masih ini ya. Pemangsa dong. Ya, nah terlepas dari sifatnya yang juga pemangsa sebenarnya, Paus Orca ini dia sebenarnya punya jiwa sosial yang tinggi. Oke. Kenapa? Karena yang pertama dia itu hidupnya berkelompok. Terus yang kedua dia punya kepekaan terhadap lingkungannya. Dia bisa membedakan mana yang mangsa, mana objek yang perlu bantuan. Oh, oke. Ya, jadi dulu waktu masih zaman-zaman perompak di lautan gitu kan, ada orang-orang yang terdampar, Paus Orca sering menyelamatkan para orang-orang yang terdampar ini, itu. Ya. Dan dia bisa mengidentifikasi bahwa ini bukan mangsa saya. Oke. Begitu. Makanya Paus Orca pun sering dijadikan sebagai hewan mamalia ya untuk hiburan di sirkus-sirkus karena mereka bisa dilatih, mereka pintar, cerdas. Oke. Gitu. Nah, makanya terinspirasi dari karakternya Paus Orca itu tadi ya, kita pengen Orca Dental Studio ini juga bisa jadi nomor satu, bisa humble ya, bisa sensitif dan peka terhadap kondisi permasalahan gigi dan mulut masyarakat. Oke, berarti itu berkaitan dengan visinya lagi ya, visinya. Oke. Nah, Orca Dental Studio kan berdiri dari tahun 2020, Kandar. 2020 dia panggil kakak kelihatan sekali sekali. Kita satu umur barangkali ya. Tidak boleh bohong puasa. Terus. Nah, terus pada saat itu sebenarnya saya tidak ingin praktek ya. Tidak ingin praktek. Bahkan waktu kuliah pun saya tidak pernah kepikiran untuk buka tempat praktek. Bukan klinik gitu. Iya, bukan klinik gigi. Jadi makanya mau kerjanya di rumah sakit gitu maksudnya? Enggak juga. Pokoknya nggak mau yang bersentuhan langsung dengan pasien gitu lah. Ya, apalagi di tempat praktek dokter gigi itu kan kental dengan ruang 3x4 atau 4x4. Yang artinya monoton di situ-situ aja. Di situ-situ aja. Saya tidak punya keinginan untuk punya kehidupan seperti itu. Nah, terus makanya kenapa di 2020 itu saya berpikir gimana nih caranya supaya saya bisa memulai sesuatu tapi beda dari yang lain gitu. Makanya muncullah Orca Dental Studio. Jadi Orca Dental Studio itu sebenarnya bukan hanya sekedar klinik gigi tapi merupakan misi sosial. Ya. Jadi kita punya misi sosial di situ lewat project Smile for Change dan Smile for Art. Kita ingin memberi dampak positif yang lebih luas lagi ke masyarakat. Karena saya berpikir semisal kita hanya menyelesaikan permasalahan gigi dan mulut di dalam ruang praktek, itu dalam sehari mungkin kita hanya bisa bantu 10 sampai 20 pasien per hari. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita itu bisa berdampak lebih luas lagi ke masyarakat di luar. Makanya sejak awal 2020 itu kita inisiasi beberapa proyek sosial yaitu namanya Smile for Change. Jadi kita turun ke masyarakat, kasih edukasi ke siswa-siswa panti asuhan, anak-anak panti asuhan, ke siswa-siswa di sekolah tentang cara menyikat gigi. Oke, tapi itu ditahan dulu ya, karena kita nanti akan ada pembahasan khusus untuk yang itu. Tapi ceritanya berarti kenapa akhirnya bisa saya buka klinik gigi aja lah gitu. Apakah apalagi kalau buka klinik kan atau usaha gitu kan harus konsisten. Apa sih sebenarnya yang akhirnya bisa berubah pikirannya dan akhirnya kan harus konsisten sampai selama-lamanya lah kalau boleh gitu. Jadi sebenarnya berdasarkan masalah juga sih. Jadi waktu 2020 akhir itu kan COVID ya. Kita launching di November 2020. Nah, pada saat itu masa COVID, semua fasilitas layanan kesehatan itu pada takut. Iya, dan akhirnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Dan ya waktu itu kami cukup berani juga sih untuk buka tempat praktek gigi, meskipun tempat praktek gigi itu salah satu sumber penularan yang terbesar waktu itu ya. Tapi kita memberanikan diri untuk buka karena ada beberapa pasien yang request juga tanya dokter gigi di mana, beberapa kenalan dekat. Ya, jadi awalnya Orca Dental Studio itu hanya praktek gigi kecil saja gitu untuk menerima beberapa kenalan untuk dirawat giginya. Tapi lama-kelamaan ya pasien semakin datang datanya itu ya makanya kita lanjut teruslah operasionalnya. Dan itu waktu itu di tahun-tahun COVID. Tahun COVID banyak yang tutup, kalian buka ya, luar biasa. Tapi akhirnya eksis sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah, untuk perkembangannya sendiri dari Orca ini sendiri gimana? Karena memang kan banyak ya yang udah tahu yang akhirnya memilih menjadi pasien dari Orca Dental Studio untuk giginya gitu. Perkembangannya gimana dari segi mungkin
program atau jangan perlu program lah. Misalnya dari segi unitnya atau mungkin ininya, karena dengar-dengar sudah ada 2 cabang lainnya selain di Palu yang didirikan. Untuk saat ini masih ada 1 cabang di Makassar. Oh, di Makassar. Iya, di Makassar. Oke. Jadi untuk yang baru-baru nih, selama perjalanan Orca itu sebenarnya kita masih mengidentifikasi sebenarnya masalah apa sih sebenarnya yang jadi concernnya Orca Dental Studio. Karena dari awal kan mindset kita, visi kita tidak hanya ingin jadi sekedar klinik gigi, tapi masalah apa sebenarnya yang lebih besar daripada hanya sekedar masalah gigi dan mulut. Gitu. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata masalah gigi dan mulut di Sulawesi Tengah itu lumayan tinggi, Kak. Oh begitu ya? Iya. Sulawesi Tapi Tengah bukan itu cuma bau nganga berarti ya? Bukan cuma bau nganga ya. Masalah gigi berlubang, masalah gigi ompong, masalah karang gigi. Intinya masalah gigi lah. Masalah gigi. Jadi Sulawesi Tengah itu berada di urutan ketiga yang punya masalah gigi terbesar. Nomor 1? Nomor 1-nya itu Sulawesi Selatan, nomor 2-nya Sulawesi Barat, maaf. Kedua Sulawesi Selatan, yang ketiga itu Sulawesi Tengah. Dan itu di Sulawesi? Di Sulawesi semua. Itu se-Indonesia? Se-Indonesia. Ini berdasarkan dari survei kesehatan berarti Indonesia. Edukasi giginya kita mungkin ya? Iya. Gigi, maksudnya edukasi informasi mengenai perawatan gigi ya? Ya, karena tingginya masalah itu ya muncullah problema kedua, yaitu tingkat literasi lah atau kesadaran masyarakat Indonesia. Salah satunya di Sulawesi Tengah juga yang cukup rendah ya, karena kebiasaan menyikat gigi dengan benar pun itu persentasenya hanya 2,8% masyarakat. Jadi dari 10 orang hanya 2 orang yang tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar di Indonesia Raya ini. Habitnya berarti banyak yang nggak tahu dan membiarkan begitu aja gitu. Dan masalah gigi berlubang ya masalah di seluruh dunia ya. Secara global Indonesia jadi salah satu negara yang tinggi kasus gigi berlubangnya. Gitu. Nah, belum lagi ditambah dengan stigma masyarakat akan dokter gigi. Dokter gigi itu seram katanya, menakutkan. Proses cabut gigi dan lain-lain itu menyakitkan katanya. Biayanya juga mahal. Banyaklah stigma-stigma negatif yang bikin orang-orang tuh makin malas aja ke dokter gigi. Belum lagi ditambah akses jumlah dokter gigi memang belum terlalu banyak ya di Indonesia. Di Kota Palu pun juga masih bisa dihitung jari jumlahnya gitu. Jadi akses pun juga kurang gitu. Jadi ya akumulasi dari semua masalah-masalah ini ya kita pikir ya mungkin kita harus fokus ke masalah ini gimana supaya kita meningkatkan kesadaran orang-orang nih bahwa masalah gigi itu penting. Yang kedua bahwa mereka harus tahu kalau misalnya butuh perawatan gigi harus kemana. Karena kan ya orang Indonesia tahu lah kalau ada sakit-sakit sedikit terutama masalah gigi, sakit gigi pakai obat-obat tradisional yang belum bisa dibuktikan efektivitasnya, misalnya tempel daun inilah, daun itulah, pakai ramuan ini, ramuan itu. Belum lagi masih banyak juga masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok itu yang kalau misalnya mau perawatan gigi ke oknum. Gitu. Yang ternyata bukan dokter gigi. Iya, yang tidak berkompeten. Gitu. Jadi ya ini harus kita terus edukasi ke masyarakat bahwa ya masalah gigi itu sangat-sangat penting karena itu mempengaruhi produktivitas kita dalam beraktivitas sehari-hari. Kalau kita sakit gigi tentu kita akan tidak nyaman bekerja, beraktivitas. Misalnya untuk anak-anak ya paling sering sakit gigi ya paling kalau sudah sakit gigi nggak datang ke sekolah gitu. Belum lagi kalau masalah-masalah bau mulut dan lain-lain itu pasti akan mengganggu produktivitas. Gitu. Apalagi sekarang bulan puasa ya, ini penting banget. Jadi memang sebenarnya identik tadi katanya dokter, orang yang mau rawat biasanya takut dokternya, aduh seram ya lihat jarum-jarum apa segala macam. Tenang, kalau ke Orca Dental Studio kamu dapat di mana dokter gigi DP rambut Korea begini ya, kepo-kepo begini. Tenang, nggak akan takut ya. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi ngomongin tentang bagaimana Orca Dental Studio udah 5 tahun nih dengan banyaknya dia punya program-program dan lain-lain. Terus sekarang berarti di tahun 2025 apa yang baru nih dari apa yang baru? Orca Dental Studio? Ada yang baru nggak sih? Ada. Karena saya kan ikutin ya story-story. Kayaknya ada aja gitu program-program atau ada aja alat yang bisa dijadiin konten atau promosi-promosi. Penasaran banget nih, ada apa sih yang baru di Orca? Jadi masalah utama orang-orang tuh kalau ke dokter gigi kan mereka nggak mau sakit, mereka nggak mau rasa tidak nyaman lah. Iya, betul. Ya jadi inovasi yang dilakukan Orca Dental Studio itu ya kita memikirkan bagaimana caranya alat-alat kita, prosedur yang kita lakukan itu painless, se-painless mungkin. Tapi tidak hanya painless di dalam mulutnya pasien, tapi painless juga di kantong. Iya, betul. Painless juga di kantong. Jadi ya dari segi harga
kita juga ya bisa secara kompetitif lah, nggak overprice kalau kata-kata orang di TikTok, nggak overprice. Dan untuk alat-alat sendiri kita ada beberapa inovasi, misalnya kita adakan alat scaler yang painless. Kalau misalnya mau membersihkan karang gigi kan biasa keluhan pasien itu ngilu-ngilu kan ya, ngilu. Tapi kita baru saja mengadakan alat baru itu supaya proses scalingnya itu bisa lebih nyaman dan painless tanpa rasa nyeri, minim rasa nyeri gitu. Terus ada juga alat cetak 3D scanner namanya intraoral 3D scanner. 3D scanner? Ya. Apa tuh? Gimana tuh? Jadi 3D scanner ini adalah alat cetak untuk mencetak gigi. Oh. Iya, cetak gigi tapi sudah secara digital, Kak. Jadi kalau sebelumnya kita cetak gigi harus pakai bahan adonan yang dimasukkan ke dalam mulut. Pakai tepung sama telur itu ya? Bukan, itu bikin bingka, Kak. Oh, itu beda ya? Beda. Adonannya ini beda kalau dokter ini. Beda, ya. Terus itu fungsinya untuk mencetak adonan jadi alat 3D scanner itu untuk apa? Ya, jadi kalau sebelumnya kan pakai adonan nih, Kak. Kalau mau cetak gigi. Nah, itu biasanya bikin pasien itu nggak nyaman. Bahkan tidak sedikit pasien mual. Karena harus dilihat bentuk giginya Iya, gitu ya? Betul. Oke. Nah, dengan adanya 3D scanner ini, yang pertama kita mengeliminasi penggunaan bahan alginat yang bikin rasa mual itu. Terus yang kedua, kita bisa menunjukkan kondisi gigi dan mulut pasien itu secara 3 dimensi dan secara langsung di depan-depannya. Di depannya ini ibu punya gigi ini sudah begini kondisinya. Sudah seperti ini kondisinya. Wow. Kita bisa perlihatkan langsung. Kalau sebelumnya kan kita mungkin dokter gigi tanpa adanya bantuan media kita hanya bisa memberikan gambaran aja ya oleh kata-kata gitu. Dan pasien harus berimajinasi sendiri dalam kepalanya seperti apa. Kalau sekarang kita bisa menunjukkan secara 3 dimensi dengan intraoral 3D scanner itu sendiri. Dan itu udah ada di Orca Dental Studio ya. Wah, kasih tepuk tangan dong. Oke, ada nggak sih bawa alat? Ada, Kak, ada. Ada sih alatnya. Ada. Yang mana coba boleh dikasih lihat 3D scannernya yang mana tuh? Aduh, ribet gak sih ini bawahnya? Oke, ini langsung didatangkan dari Orca Dental Studio. Iya. Oke, jalan sendiri dia. Oh ini. Iya. Jadi ini alat 3D scannernya. Nanti kita scan kondisi rongga mulutnya itu pakai alat ini, Kak. Ini dimasukkan ke dalam mulut. Terus nanti giginya dicetak. Ya, saya contohkan ya. Mungkin ini pasiennya. Contohkan pakai giginya. Iya. Siapa nih yang jadi modelnya buat dicetak giginya? Oh, ada model. Mas, ada modelnya kurang. Apalagi kamu guys di sini. Semuanya lengkap. Iya. Oke. Kamu dicoba duduk kali pasiennya. Oke, pasien boleh duduk. Ibu Marwati boleh silakan langsung duduk. Ya. Oke. Wow, ini so serius-serius ini ya. Kalau pancing-pancing tadi sama so di ini kesana kamar itu dari tadi. Sorry ya. Puasa, oke. Oke, jadi ini intraoral 3D scanner, Kak, umumnya dipakai untuk pencetakan gigi pasien yang ingin perawatan behel. Oke, boleh kita mundur-mundur sedikit barangkali ya di sebelah sini? Boleh. Oke. Ya, jadi ini peruntukannya pasien yang ingin perawatan behel, kawat gigi. Atau mereka yang butuh pasang gigi palsu. Itu juga bisa pakai untuk di 3D scanner ini ya. Kita adakan alat ini karena itu, Kak, pasien-pasien kita itu pada ngeluh ini bisa enggak sih cetakannya jangan sakit begini. Iya, jangan bikin muntah, jangan bikin tidak nyaman gitu. Iya. Terus bikin melebar-melebar juga di berantakan di area pasiennya. Dorong aset-aset Orca Dental Studio ini alat-alatnya canggih-canggih, Le. Oke, ini kita tes ya, cetak ya untuk rahang atasnya. Tunggu sebentar, namanya siapa? Ica. Ih, sama toiletnya kita di sini, Pak. Oke, Ica, sudah siap? Sudah siap? Oke, saya cetak yang atas ya. Permisi, mau jadi buka ya. Berapa giginya Dokter Adrian ini dari sepanjang 5 tahun ini dia periksa gigi-giginya orang ya? Seperti ini, Kak. Loh. Hama. Jadi kita bisa cetak giginya. Kelihatan semua kopi rongga-rongga ya. Hama. Itu ya. Tak kancing, agak nervous pasiennya kayaknya. Hama, tak kancing. Jangan kok gugup. Mentang-mentang Dokter Adrian yang periksa, saya yang periksa. Detail ya kelihatannya ya. Hama. Kelihatan masih ada kelor itu ya kayaknya. Di situ. Oh, bisa kebaca ya. Wow, tapi ini termasuk giginya rapi ya, Dok ya?
Sangat Lumayan. pendek kau sedikit supaya kau tidak nervous. Oke. Iya. Jadi seperti ini Kak gambarannya. Nah, setelah ini saya lihatkan hasilnya mungkin. Saya kira saya masukkan lagi ke dalam mulut saya kan tidak ya. Gimana kalau melihat ini? Di sini tuh. Nah, ini. Itu bisa sedetail itu ya. Oke. Oke, saya coba bukakan data pasien yang saya cetak sebelumnya ya. Oke. Wah, jadi kayak gini tuh bisa lebih enak ya? Kan Ya, kita nggak bisa benar. lihat sendiri Gimana, belakang gigi kita. Gimana Mbak rasanya? Langsung sembuh. Langsung sembuh. Apakah rasa ingin muntah atau nggak nyaman? Alhamdulillah. Ya, berarti itulah sebenarnya mengadakan Iya. 3D scanner ini untuk bisa membuat pasien itu nyaman ya ketika nantinya untuk menambal gigi atau Iya. apa sih tadi? Yang satu lagi Perawatan behel sama ya. gigi palsu. Gigi palsu. Iya. Oke. Kalau metode yang sebelumnya kan itu lumayan belepotan juga Kak. Selain bikin rasa muntah, belepotan juga. Oh, Iya, biasanya kotor. iya. Gitu Oke. kan. Nah ini. Jadi bisa kelihatan. Nah dari sini, kalau misalnya gambarnya sudah tampak, kita bisa gampang ngejelasin ke pasiennya Kak. Nih, misalnya gigi yang ini gelubang nih. Nah, misalnya ada karang gigi, ini kita bisa tunjukkan juga ke pasiennya. Ini ada karang gigi di area sini. Ini detail banget ada sisa ya. akar gigi, gitu. Ini untuk rahang bawahnya. Untuk rahang atasnya ini kita bisa tunjukkan seperti ini. Misalnya dia punya masalah, misalnya giginya bersusun-susun nih. Nah, pasiennya bisa lihat. Iya, kayak ini. Nih, giginya bersusun, ada karang gigi di area sini yang perlu dibersihkan. Jadi enak ngejelasin ke pasiennya, Kak. Gitu. Kondisi gigitannya pun juga kita bisa tunjukkan ke pasien kayak gini. Waduh. Atas bawah. Keren banget. Iya, jadi ini ya salah satu highlight kita sih di 2025. Dan ya semoga nanti sambil berjalan 2025 kita bisa punya alat-alat lagi yang lain yang lebih canggih. Oke, inilah 3D scanner atau tiga dimensi dental cetak gigi digital ya. Iya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke, Mbak Ica boleh kembali ke alamnya? Ya, silakan. Iya, sama-sama. Oke. Luar biasa ya. Dan itu hanya bisa didapatkan. Kenapa kamu sok kacau ini? Ini juga satu apa karena kesana kemari. Oke, itulah yang bisa didapatkan di Orca Dental Studio teman-teman ya. Jadi memang luar biasa sekali. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa langsung datang aja di sana. Ini saya mau kasih kuis dulu ya sebelum kita lanjut dokter, karena ini kita masih ada beberapa pertanyaan. Tapi kita mau bagi-bagi hadiah juga buat teman-teman semua yang udah menyaksikan live talk show kita di sore ini di episode ke-51. Untuk satu orang pemenang ya kali ini di sesi sekarang, ini hadiah berupa 1 voucher free perawatan scaling gigi dari Orca Dental Studio. Oke, lumayan ya, bulan puasa scaling gigi gratis, persiapan untuk bukan Ramadan, persiapan untuk Idul Fitri ya. Idul Fitri. Oke. Beneran gratis nih. Gratis, Kak. Gratis ya. Soalnya kalau hostnya udah sering ya dapat gratis di Orca Dental Studio ya. Oke. 1 voucher free perawatan scaling gigi dari Orca Dental Studio. Pertanyaannya gampang banget dan kalian juga cukup menjawab paling cepat dan paling benar. Nanti admin kita akan melihat di kolom komentar. Siap-siap langsung di kolom komentar menjawab dan pertanyaannya gampang sekali. Di mana alamat lengkap dari Orca Dental Studio? Wah, gampang sekali, kalian bisa langsung jawab di kolom komentar, silakan. Cepat ya, dan pemenang kuis ini akan diumumkan di akhir segmen dan tentunya hadiahnya dipersembahkan dari @Orca Dental Studio tentunya sebagai sponsorship kita hari ini ya. Saya mau ingatkan juga buat kalian semua, jangan lupa untuk di-follow Instagramnya @Orca Dental Studio. @Orca Dental Studio. Kalian langsung bisa dapat nanti berbagai informasi atau konten-konten edukasi yang bisa kalian pelajari atau menambah referensi kalian nanti kalau mau perawatan gigi atau mau menjaga gigi. Oke, geser sedikit ya. Saya ini sengaja bawa jauh-jauh, saya takut kontennya. Gak usah dilanjutkan. Oke, ini adalah goodie bag di Orca Dental Studio. Ada seperti ini, apa nih dok? Itu kita ada obat Fresh, kumur, mouthwash-nya ya. mouthwash. Oke. Terus ada pasta gigi juga sama ya. Di Orca juga ada pasta gigi ya? Ada pasta gigi. Ini ada 03, ada Iya. emang ada 01 dan 02? Iya, ada Kak. Jadi Oke. kalau 01 itu diperuntukkan untuk pasien yang
karang giginya banyak ya. Jadi Oke. 01 dia bisa efektif untuk mengurangi penumpukan plak. Kalau yang 02 sendiri itu untuk gigi sensitif. Oh. Ya, kalau 03 ini khusus untuk perokok, minum kopi gitu. Oke. Dan ini bisa didapatkan juga di Orca Dental Orca Studio. Dental Studio, ya. Nah, tapi Dokter Adrian, ini saya mau tanya, mitos atau fakta kira-kira melakukan perawatan gigi saat bulan puasa itu bisa buat puasa kita batal nggak sih? Ya, ini sudah pertanyaan ke Ustadz ya kayaknya. Iya sih, harusnya Ustadz yang jawab pertanyaan Harusnya ini. Ustadz. Tapi kalau dari segi kan biasanya dokter gigi itu kan akan diberikan edukasi ya. Ya. Karena kan pasti orang mau perawatan gigi, dok saya mau scaling atau misalnya dok saya mau ini. Ih dok kira-kira bisa batal nggak sih itu dalam proses untuk perawatannya? Gimana tuh? Ini mungkin kita bukan bertanya mengenai agamanya ya atau hukumnya, tapi mengenai treatmentnya pada saat proses itu. Diperbolehkan atau tidaknya, iya, ya? apakah bisa akan menyebabkan batalkah saat pengerjaan itu atau tidak? Oke, jadi organisasi yang menetapkan tindakan perawatan medis itu membatalkan puasa atau tidak itu sebenarnya dari MUI ya. Oke. Nah, jadi sejak 2018 fatwa MUI itu sudah menetapkan ternyata perawatan gigi itu boleh-boleh saja dilakukan selama bulan Ramadan. Oke. Baik itu tindakan scaling gigi atau pencabutan gigi, penambalan gigi, bahkan pemasangan kawat gigi pun itu masih diperbolehkan. Sejauh apa syaratnya? Ya ada indikasi medis tentunya. Iya. Ada indikasi medisnya. Terus yang kedua itu dilakukan tidak secara berlebihan. Ya, dan pas di scaling dia minum airnya sampai satu gelas itu dia iya. kumur-kumur dia minum satu itu batal ya. Nah, cuma kan orang-orang mungkin takut nih Kak selama kan kalau fatwa MUI sudah memperbolehkan. Ya, kecuali mungkin tindakan yang tidak ada indikasi medis hanya untuk tujuan kecantikan. Ya, itu tidak dan mengubah bentuk asli dari gigi itu baru sifatnya haram dan membatalkan puasa. Iya. Contohnya apa? Misalnya veneer gigi yang tidak ada indikasi medisnya sebenarnya hanya untuk ingin untuk gaya-gayaan nah itu diharamkan. Nah terus tadi orang-orang tuh takut selama bulan puasa kalau ke dokter gimana nih kalau misalnya kita kumur-kumur kan biasanya dokter suruh kumur-kumur Kak. Iya kumur-kumur. Kalau misalnya habis itu kita begini lagi langsung tak masuk di dalam kan? Nah sebenarnya itu diboleh-bolehkan saja asalkan tidak berlebihan juga Kak. Dan tak masuk airnya di dalam? Kalau masuknya tidak disengaja itu tidak akan batal. Tapi kalau misalnya kita disuruh kumur terus telannya sengaja telan, ya itu baru batal. Ya bahkan selama prosedur scaling gigi kita pakai biasanya dokter gigi itu pakai bahan untuk memoles gigi itu bahan yang ada rasa-rasanya. Itu pun juga tidak membatalkan selama kita tidak sengaja. Tidak menelan dengan sengaja. Gitu. Nah, bagaimana dengan tindakan pencabutan gigi? Tindakan pencabutan gigi kan kita perlu melakukan anestesi atau menyuntik area gusi. Apakah itu bisa membatalkan puasa? Dan ternyata juga tidak membatalkan puasa karena suntikan anestesi sebelum pencabutan itu dia sifatnya untuk bukan untuk menutrisi. Bukan nutrisi. Beda sama suntik vitamin atau vitamin booster itu baru membatalkan. Tapi itu untuk bisa meredakan sakit gitu ya. Jadi ya hampir sebagian besar perawatan gigi itu tetap masih boleh dilakukan selama bulan Ramadan kan. Aman-aman saja. Yang nggak boleh itu kamu ke dokter gigi sambil perawatan kamu makan itu somai atau minum apa gitu ya. Nah itu berarti batal karena itu sengaja. Intinya segala sesuatu yang nggak disengaja itu nggak batal gitu ya. Betul. Nah ini kita juga mau tanya nih. Ini kan kalau dilihat dari Instagram ya, dari Orca Dental Studio, penasaran kan Instagram Orca Dental Studio, follow makanya kalau belum follow ya. Ini ada banyak kegiatan-kegiatan dan konten-konten edukasi juga. Salah satunya adalah kegiatan selama bulan suci Ramadan ada nggak sih di Orca Dental Studio? Kan kalau yang lain-lain tuh biasa selalu ada acara apa, charity apa tadi katanya. Kalau di bulan suci Ramadan ada nggak? Ya, kalau di bulan Ramadan sih Orca selalu buat kegiatan charity juga sih Kak. Dan kebetulan di Ramadan kali ini kita ada campaign namanya Satu Sikat Sama Dengan 1000 Berkah. Segera satu tiket untuk 5 orang. Seperti yang terlihat di sini. Oh ini ya? Ya, jadi ini adalah campaignnya Satu Sikat 1000 Berkah. Jadi kita ingin kasih donasi sih Kak ke anak yatim duafa. Ya, supaya mereka bisa senang juga, bisa menikmati Lebaran nanti. Karena di sini kita pengen jual sikat gigi bambu. Ya, jual sikat gigi bambu. Di dalam box ini ada sikat gigi bambunya. Jadi silakan sikat gigi bambunya diambil, terus teman-teman bisa donasi sukarela, bayar suka-suka berapapun. Ya, nanti dari hasil donasi yang terkumpul itu akan kita salurkan melalui
Badan IZI namanya, Inisiatif Zakat Indonesia. Ya, nanti juga kita akan tampilkan berapa donasi yang terkumpul di akhir bulan puasa nanti. Jadi kita akan berikan donasi dalam bentuk paket iftar untuk anak-anak yatim dan anak-anak duafa. Terus kalau box ini ditaruh di mana, dokter? Ini placementnya nanti untuk beberapa hari ke depan di klinik Orca Dental Studio. Terus yang kedua juga karena kita kolaborasi dengan Badan Inisiatif Zakat Indonesia. Jadi di beberapa kegiatannya IZI itu nanti teman-teman yang join kegiatannya bisa berdonasi di sini sambil dapat sikat gigi bambu ini gigi bambu. Nah, selain ini, teman-teman yang misalnya tidak join di kegiatannya IZI atau tidak sempat berkunjung ke Orca Dental Studio, kita ada campaign dari program promo khusus di bulan Ramadan ini yang insya Allah nanti beberapa hari ke depan akan launching. Jadi program promonya itu kalian melakukan perawatan gigi di Orca Dental Studio, nanti sebagian keuntungannya itu akan kita salurkan juga untuk membelikan beberapa paket Al-Quran dan juga paket zakat fitrah untuk anak yatim duafa. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong Orca Dental Studio. Ini cerdas banget ininya ya, ide-idenya ya. Sama ini juga ini keren banget. Tolong ini yang baju coklat modelnya ini tolong giginya diperlihatkan ya. Ini gaun ya, ini dokternya. Tapi luar biasa sekali ya. Ini ide-ide seperti ini datangnya dari siapa sih? Maksudnya memang ada tim kreatifnya kah atau seperti apa? Kalau di Orca sih kita ada tim manajemennya ya Kak. Dan karena memang project ini adalah turunan dari Smile for Change Project, dari visinya Orca memang. Ya jadi memang setiap tahun kita pasti akan adakan kegiatan charity dalam bentuk ya sekreatif mungkin gitu. Sekreatif mungkin ya dipikirnya ya. Betul. Jadi teman-teman yang kalau mau perawatan gigi di bulan puasa ya sambil berlipat ganda insya Allah berkahnya. Sambil perawatan gigi juga sambil bisa berdonasi untuk anak yatim. Jadi bukan perawatan gigi baru diperbaiki, gigi satu tumbuh ya, tapi begitu perawatan gigi pahalanya yang tumbuh ya kayak gitu. Ya, kita ini Kak, kalau boleh saya menginfokan kita insya Allah ingin menyumbangkan 144 paket zakat fitrah, terus 400 paket iftar takjil untuk yatim duafa, dan insya Allah kalau dananya nanti mencukupi kita akan adakan juga Al-Quran, 100 buah Al-Quran untuk anak-anak yatim tersebut. Masya Allah, keren banget ya. Jadi doakan ya Kak. Iya, insya Allah ya. Teman-teman juga bantu doain nih. Semoga program-program dari Orca Dental Studio ini bisa berjalan dengan bagus. Ini apalagi di bulan suci Ramadan ini ya. Ada banyak program-program sosial gitu. Makanya kalian kalau mau ingin perawatan gigi atau mungkin sekedar konsultasi saja, mungkin bisa juga ya. Nanti jalan-jalan ke Orca Dental Studio. Dokter, kita akan kasih kuis lagi nih sama teman-teman yang sekarang lagi nonton kita. Luar biasa nih informasinya. Emang kita tuh kalau ngobrol sama owner-owner tuh atau CEO-CEO, dia punya vibes itu beda ya, informasi-informasi itu beda, ilmu-ilmu banyak nih. Ini untuk satu orang pemenang dan hadiah ini berupa 1 voucher perawatan dental spa dari Orca Dental Studio. Dental spa? Gigi bisa di spa juga? Bisa. Itu apa fungsinya dental spa? Jadi dental spa itu kayak ini mungkin masih awam ya istilah dental spa di perawatan gigi. Bukan cuman badan juga di spa ya? Gigi juga bisa gigi juga bisa di spa. Jadi dental spa ini semacam level up-nya scaling lah Kak. Kalau scaling kan cuman sekedar membersihkan karang gigi saja. Kalau dental spa ini upgrade. Diasap dia. Diasap di facial. Beda ya di upgrade-nya. Ya upgrade-nya selain dibersihkan karang giginya. Jadi misalnya kakak-kakaknya ini atau teman-teman punya bercak-bercak hitam, noda-noda kekuningan, karena keseringan ngopi atau punya hobi merokok, itu bisa dihilangkan. Hampir sama dengan veneer dong. Veneer apa? Bleaching. Bleaching. Kalau bleaching dia memutihkan sih. Kalau ini? Kalau dental spa dia lebih membersihkan noda, lebih deep cleaning lagi lah. Gitu. Ya, selain itu juga nanti area gusinya kita lakukan massage ya dengan bahan khusus. Pakai minyak urut itu gusi. Iya, jadi gusi ada minyak urutnya juga Kak, ada gelnya. Ada ya? Ada. Oke. Terus giginya juga kita kasih multivitamin. Ya, kita booster pakai ada bahan khusus memang untuk menutrisi dan memfluoridasi gigi supaya lebih kuat lagi, terlindungi lagi dari gigi berlubang. Jadi ya dental spa. Cepat kamu jawab ini pertanyaan. Karena ada hadiah ini 1 voucher fee perawatan dental spa dari Orca Dental Studio. Pertanyaannya, sebutkan
2 pelayanan treatment yang ada di klinik Orca Dental Studio. 2 pelayanan treatment, gampang sekali ini. Tadi baru disebut. Iya, baru dikasih tahu juga apa tadi. Ya Allah. Dental spa guys. Ayo cepat-cepat kalian bisa langsung jawab lagi. Iya, langsung jauh di kolom komentar siapa yang paling cepat dan paling tepat ya. Nanti akan dilihat sama admin kita untuk bisa menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah voucher perawatan dental spa ya di Orca Dental Studio. Nanti pengumuman untuk pemenangnya akan kita umumkan di akhir segmen kayak gitu. Oke, gimana kalau apa sih namanya? Kita ke kuis lagi ya, boleh nggak sih langsung kuis aja berikutnya? Udah ada ya kuis ya. Oke, ini beda lagi nih hadiahnya. 1 voucher free konsultasi plus cetak 3D rongga mulut tadi ya. Yes. Oke. Ih, keren banget ya. Ini nggak rugi ya banyak hadiah. Jumat berkah, Kak. Jumat berkah. Oh iya, hari Jumat ini ya. Oke, pertanyaannya silakan. Ini kuis ketiga, berarti hadiahnya yang baru ya. Sekali lagi, 1 voucher free konsultasi plus cetak 3D rongga mulut di Orca Dental Studio. Pertanyaannya adalah, treatment apa yang baru ada atau yang baru yang ada di Orca Dental Studio? Siapa yang tanya, siapa yang jawab ini ya. Jadi oke. Treatment apa yang baru yang ada di Orca Dental Studio? Maksud lo kalau kamu tidak tahu. Silakan langsung jawab di kolom komentar. Ini untuk hadiah yang ketiga ya. Pemenang kuis akan diumumkan di akhir segmen. Admin kita akan ngecek dan melihat langsung di sana. Nah, dokter, ini luar biasa sekali kalau kita ngebahas tentang memang masalah gigi, apalagi di bulan suci Ramadan ya. Nggak usah di bulan suci Ramadan. Perawatan gigi atau masalah-masalah gigi ataupun mulut lah gitu ya. Itu kan paling sering muncul sama orang-orang. Mulai dari giginya berlubang, giginya berkarang, bau mulut, dan lain-lain. Bahkan sariawan juga bisa dipengaruhi dengan adanya ini ya, kesehatan mulut gitu. Ya. Atau bisa jadi daya tahan tubuh juga ya? Ya. Seperti itu ya. Oke, dan sekarang di bulan suci Ramadan ini udah berbagi informasi luar biasa. Nah, sekarang saya mau tanya nih, harapannya kira-kira untuk Orca Dental Studio dan juga target-target ke depan yang akan disusun lagi nih. Kira-kira apa nih? Atau mungkin jangan dulu itu. Apa target yang sampai saat ini belum tercapai di Orca Dental Studio yang ingin dicapai? Kalau target yang sampai saat ini belum dicapai sih ya karena tadi saya sudah jelaskan bahwa kita itu ingin solving problem gitu. Kayak masalah gigi dan mulut di Sulawesi Tengah ternyata sangat tinggi, yaitu cukup menggelitik kita yang ada di Orca. Apalagi untuk seorang dokter gigi gitu ya. Iya, benar. Nah, namun sayangnya kita di Orca Dental Studio itu kapasitas untuk perawatannya itu masih terbatas, Kak. Ya, mungkin sehari kita hanya bisa melayani 20 pasien. Ya, paling banyak gitu, dokter. Maunya berapa? 100 satu hari? Ya. Masyarakat di Kota Palu ini kan ada sekitar 300 ribuan. Iya, ya, betul. Selama 4 tahun ini kita baru bisa melayani sekitar 4.100-an pasien. Wow, iya. 4.000 aja udah banyak ya, luar biasa. Tapi kami merasa itu masih sangat sedikit sih, Kak. Masih banyak orang yang menurut kami itu belum bisa mendapatkan akses layanan gigi, kesehatan gigi. Jadi ya semoga di tahun ini kita bisa memperluas lagi, menambah kapasitas kita supaya bisa lebih banyak pasien lagi yang kita rawat. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua, saya kepengen orang-orang tuh jadi nggak takut ke dokter gigi gitu. Makanya kita di Orca ganteng begini DP dokter, kamu mau takut ke sana? Iya, soalnya perawatannya kalau saya ke live pasti selalu komen-komenannya itu yang masuk, saya pengen cabut gigi tapi takut. Saya pengen perawatan gigi tapi takut gitu. Jadi karena itu mindset yang sudah stigma yang berkembang sekarang gitu. Makanya kita di Orca itu selalu memikirkan gimana sih supaya pasien yang datang itu jadi tidak trauma, tidak cemas gitu. Makanya kalau misalnya ke Orca, ke Orca itu lihat suasananya kita buat se-homey mungkin supaya pasiennya pada saat masuk di ruang tunggu itu sudah rasa nyaman duluan dan bisa foto-foto juga. Pada saat masuk di dalam kita putarkan musik vibes positif lah supaya tidak dumba duluan biar gusinya di spa itu tidak diurut, tidak melebar betul. Nah, yang ketiga mungkin ya bagaimana supaya perawatan ini juga tidak bikin orang jadi ciut ke dokter gigi karena biayanya yang mahal. Makanya berarti ini termasuk murah-murah ya di ini ya, di Orca. Gimana coba saya nggak tahu sih, saya yang menilai kan masyarakat ya yang datang. Berarti nggak pernah ngecek tentang gimana harga-harganya apa.
jarang sih ya. Oke. Yang penting itu sih kita gimana caranya supaya bisa melayani lebih banyak pasien lagi di tahun ini. Dan yang tidak lupa pula tentunya karena kita visinya adalah creating impactful smile, bagaimana caranya Orca Dental Studio ini punya dampak yang pokoknya seluas-luas mungkin. Ya, Smile for Change itu kita replikasi, kita duplikasi supaya lebih banyak lagi orang mungkin di luar sana yang istilahnya istilah puitisnya berbagi senyum lah ke orang-orang di luar sana. Smile for Change itu berarti tagline dari Orca Dental Studio. Dari Orca Dental Studio. Jadi senyum untuk perubahan. Itu siapa yang buat tuh? Dokter Adrian dari saya inisiatif. Di 2020. Luar biasa. Tapi teman-teman semuanya perlu diketahui juga, Dokter Adrian selain dokter gigi dia banyak banget prestasi-prestasinya, luar pintar banget nih orangnya. Udah ke luar negeri, udah kemana segala macam. Banyak. Jangan gitu dong. Rajin olahraga, sama kurang apa lagi coba? Kau nih tolong dilanjutkan lagi. Tapi memang luar biasa. Tapi yang paling luar biasa lagi sore ini pasti ditunggu siapa pemenang kuis kita ya. Saya mau kasih tahu siapa pemenangnya. Ada 3 orang, pemenangnya adalah @ainharyani20. Yeay! Dan yang kuis kedua, pemenangnya adalah @nesardelia_. Oke. Dan pemenang yang ketiga yang tadi dapat hadiah 3D ya, rongga mulut dan juga 1 voucher free konsultasi adalah Ardian Saputra _ ya, kurang lebih seperti itu namanya. Kasih tepuk tangan untuk 3 pemenang kita, luar biasa. Rugi kalian gak gercep, gak cepat ya. Oke, jadi kurang lebih edukasi gigi dan mulut itu memang sangat penting ya untuk kita ketahui. Dan jangan pernah takut untuk datang ke dokter gigi, apalagi ke klinik gigi. Bulan puasa pun juga tadi udah disampaikan ya, bahwa MUI juga menyampaikan itu bisa aja selama itu nggak sengaja ditelan gitu ya. Dan mindsetnya juga dirubah dong, karena Sulawesi Tengah ternyata menjadi peringkat ketiga ya ternyata. Dan sebenarnya untuk perawatan gigi ini bisa aja sih kita lakukan. Cuman kadang-kadang karena mindsetnya takut atau mungkin malas karena nggak pernah. Mungkin 1 kali seumur hidup lah kalian coba dulu 1 kali, baru lihat bagaimana. Mungkin kamu punya karang gigi yang sampai menggunung di dalam, kamu tidak lihat atau seperti apa. Nah itu memang penting sekali untuk kita ketahui, karena kebersihan gigi itu adalah sebagian dari iman juga ya. Bener kan? Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Gigi juga harus bersih loh. Kita juga harus ngobrol dengan orang. Apa kan enak tuh kalau misalnya dilihat giginya, gitu ya. Menambah kepercayaan diri. Betul, menambah kepercayaan diri, sehat juga, bisa lebih enak untuk beraktivitas karena gangguan gigi juga lebih nggak ada gitu ya. Jadi apa yang udah direncanakan, planning nggak akan pernah dirasa yang namanya sakit gigi kalau rajin perawatan gigi. Tapi kalau misalnya orang yang nggak pernah, dokter ini paling terakhir banget ya. Kalau misalnya ada yang orang nggak pernah ada sama sekali sakit gigi tapi dia ingin konsultasi gigi, apakah memang diperlukan? Apa seperti apa? Karena tidak ada masalah gigi itu biasanya kebanyakan persepsi dari pribadi sendiri. Ya, padahal masalah gigi itu kebanyakan itu tidak terdeteksi. Ya, karena kebanyakan masalah gigi itu ketika dia baru pertama kali muncul, itu dia tidak langsung menimbulkan rasa sakit, rasa nyeri. Sementara orang-orang kan mereka merasa punya masalah kalau ada rasa sakit. Nanti sakit baru datang gitu. Ya, padahal sebenarnya tidak sakit pun ya juga bisa saja ada masalah yang tersembunyi yang harus terdeteksi. Makanya kita sebagai dokter gigi selalu bilang datang ke dokter gigi buat check up 6 bulan sekali. 6 bulan supaya masalah-masalah yang kamu pikir kamu nggak punya bisa terdeteksi lebih dini dan bisa dilakukan perawatan lebih awal juga. Jadi biayanya juga bisa lebih ringan. Dan nggak ada orang juga yang artinya jarang banget ya ada orang yang bisa lepas dari masalah gigi ya. Artinya semua karena itu manusiawi ya, dan kamu nggak perlu malu nanti kalau misalnya gigi kamu dilihat-lihat di ini ya. Namanya orang juga mau keren giginya, mau bersih, mau sehat ya, harus dicek giginya dong. Makanya datang ke @Orca Dental Studio, Instagramnya jangan lupa di follow ya. Di jalan apa? Jalan Basuki Rahmat ya. Kalian bisa datang kalau dari bawah tuh berarti sebelah kiri ya, kalau dari atas berarti sebelah kanan. Sebelahnya Star Kitchen ya. Nanti bisa datang di sana, langsung lihat nanti papannya @Orca Dental Studio. Thank you banget dokter. Hari ini udah sama-sama kita. Dokter puasa kan hari ini? Puasa dong. Dan semoga hari ini kita informasinya bisa
tersave gitu, langsung bisa termindset untuk bisa perawatan gigi itu memang wajib ya. Apalagi selama bulan suci Ramadan menjaga kebersihan mulut dan gigi itu memang sangat penting. Oke, thank you banget untuk kalian yang udah menyaksikan live talk show kita di sore ini. Dan sekali lagi selamat berpuasa untuk kalian. Gak lama lagi kita akan menuju waktu berbuka puasa. Sekali lagi tetap jaga kebersihan mulut dan gigi kalian selama bulan suci Ramadan dan setelah bulan suci Ramadan. Saya Syahrul Zulkarnain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di live talk show berikutnya. Thank you dokter. Siap. Mantap. Alhamdulillah.